Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ambu Mutmainah TKW Arab teh anu kawitna ti Cianjur Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat, bahagia, dan semangat selalu. Sekarang beralih ya dari Saudi ke Emirat. Jadi apakah saya mau bertanya ya pada teman-teman, apakah kerja ke Saudi itu semuanya pada semangat? Insya Allah tentunya semangat ya. Tetapi semuanya itu ingat bil khusus ya, pada teman-teman semua yang ada di Indonesia yang pada sukses, ataupun laki-laki juga sama yang sukses, ataupun laki-laki yang suka yang punya istrinya di Timur Tengah, di Saudi atau di luar negeri manapun, yang suka menghabiskan uang, atau anak-anaknya, keluarganya yang suka berpoya-poya. Apakah seorang wanita itu bercita-cita banget pergi ke luar negeri meninggalkan keluarga? Tentunya semuanya tidak. Semuanya ingin berkumpul bersama keluarga tercinta, bersama suami, bersama anak-anak, bersama keluarga ibunda dan keluarga yang lainnya, termasuk teman-teman dan tetangga. Apakah di sini kami itu bahagia? Tentu membahagiakan diri, tetapi hati kecil kami bersedih. Kami bersedih karena jauh dari keluarga tercinta. Dan banyak juga ya tetangga-tetangga yang pinter, tetangga-tetangga yang pada cantik bilang, anak itu bukan dimanjakan dengan materi, tapi anak itu perlu bimbingan secara langsung, kasih sayang, pelukan. Ya, benar banget. Tetapi menurut saya, hidup itu harus ada perubahan. Apalagi saya orang kampung, saya nggak pernah sekolah sampai cuma sekolah lulus SD. Tapi anak saya mau lebih dari itu. Saya cuma nggak punya apa-apa, nggak punya warisan, nggak ada pekerjaan yang menentu. Saya mau anak itu mau jadi dia itu sukses di masa depan dengan pelantaraan kerja keras seorang ibunya. Begitu. Ya, memang pasti semuanya merasa kesedihan, termasuk anak-anaknya, karena saya juga pernah ditinggal oleh orang tua. Saya dari kecil jauh dari orang tua. Saya dari usia 5 tahun saya ditinggal seorang ibu, dan bapak pun nggak tahu kemana. Di sana kuat saya, iya. Dan ibu saya pun pernah bilang, kerja ibu capek ke luar negeri itu jangan sampai anak-anak mengalaminya. Tapi semua itu takdir berkata lain, dan kami tidak menyalahkan seorang ibu. Tapi saya menghargai pengorbanan ibu, dan saya tidak mau hasil keringat ibu itu saya habiskan. Tetapi hasil keringat saya mau dia itu bahagia untuk hari tuanya. Dan saya malu sebagai anak-anak yang masih bertenaga, kuat, sehat, saya merepotkan dia. Tapi saya mau berbalas budi padanya. Begitu saya tahu pengorbanan di Timur Tengah itu seperti apa. Jadi saya ingat pengorbanan seorang ibu itu seperti apa. Begitu. Jadi jangan salah artikan ya. Kami biarpun jauh, kami sayang sama anak, sama keluarga. Hati kecil terus berdoa untuk semuanya yang di sana, semoga baik-baik saja. Dan begitu pun, ya, di sini saya setiap habis sholat, mau tidur, bangun tidur, pasti saya berdoa untuk keluarga tercinta, termasuk anak-anak. Begitu. Jadi jangan salah artikan semua itu. Memang yang lebih baik memang berkumpul. Tetapi kalau itu semua kami tidak bisa lakukan, toh kerja ke sini juga tidak semua orang mampu.
pilihan yang kerja ke Timur Tengah yang sukses. Ada yang banyak yang sukses tapi uangnya itu nggak tahu kemana. Ada juga yang di sininya banyak musibah bala, entah dari majikan, entah dari pekerjaan, dari apapun. Ya semua itu semuanya semoga dijauhkan dari bala semuanya. Singkat kata, saya bekerja di Imarat itu ya, saya juga merasa kaget. Dan tentunya biarpun saya sudah kaget banget karena keluarganya itu sangat besar. Bayangkan, ini si mama besarnya itu punya anak 9. Dan yang sudah berkeluarga itu ada 4. Yang anak paling gede, yang gede anaknya 2 sudah pada gadis-gadis. Itu janda. Terus yang kedua majikan saya anaknya 3. Sudah 5 nih cucu. Tambah lagi adiknya, ada yang 2 lagi anaknya, sudah 7. Tambah lagi, ada 2 lagi, sudah 9. 9 cucunya, tambah mantunya. Semuanya berkumpul di sana. 24 jam full, pasti ada selalu yang bangun salah satunya. Terus, kalau tidur misalnya, semua ruangan pasti ada orang tidur. Saya di sana kaget. Oh, ada di sana seorang yang seperti itu. Kata saya, semoga saya baik-baik saja. Dan alhamdulillah memang saya akrab ya. Sampai jadi kalau kerja itu diatur ya. Kata majikan ini WC yang ini saya yang bersihin, yang sini ini buat Bangladesh. Begitu itu di rumah ibunya ya. Tetapi ya namanya dia kan sudah lama di sananya, mau 2 tahun. Jadi si teman itu kalau di depan majikan seperti cari-cari perhatian ya, beres-beres ini itu. Tetapi kan waktu beres-beres semuanya tidur. Jadi dia cuma bereskan di dapur. Dia maunya seperti itu. Ya saya mengalah, ya mengalah. Dia udah ke dapur nggak tahu kemana dia perginya. Karena itu kalau India itu punya ayam, punya burung, kadang punya kambing. Tapi kalau kambing enggak di samping rumah, di istirahat. Di pinggir rumah itu ada burung, ada ayam. Pokoknya. Dan mobil tuh di dalam gerbang itu ada 8. Di luar gerbang ada 6. Bayangkan. Segitu banyaknya. Pokoknya kalau bikin nasi itu banyak banget. Pokoknya kalau bikin biryani itu yang 1 kilo itu yogurtnya sampai 1,5. Bayangkan di sini saya bikin biryani cuma 1 yang kecil cukup. Itu tuh saking banyak-banyaknya. Yang masak memang si mamahnya. Saya itu ya kalau pertama-tama cuma masak, tapi karena majikan itu saya mau bisa masak ya. Dia biarpun di luar ya rumahnya, cuma 1 kamar WC, nggak ada ruangan-ruangan tempat majikan saya. Terus katanya kalau mamah lagi masak lihatin, tapi saya nggak bisa itu karena bangun itu contohnya bangun itu jam 5, ngebangunin anak yang mau sekolah, dicuciin mukanya, dipakaianin, terus anak yang bayi diganti pambersnya, terus dikasih susu, terus tidur, nanti kira jam 10 ngebangunin anak yang 2 itu yang kecil, diganti, dibawa ke rumah ibunya. Ya dikasih makan segala macam. Terus kira-kira jam duhur datang anak yang sekolah, harus nunggu di luar, nunggu bis datang. Jadi gitu kegiatan. Nggak bisa saya lihatin si mamah masak karena di rumahnya itu ada burung yang selalu jalan-jalan yang bisa ngomong. Nanti kalau lihat bayi itu mau itu matanya, saya takut nanti kalau ada bala gimana sama anak-anak. Jadi nggak bisa. Saya cukup beres-beres nunggu anak, tapi kalau di sana itu ada istilah cuci mobil setiap hari. Kalau nggak dicuci mungkin dilap setiap hari. Memang saya punya majikan cuma 2, tapi nyuruhnya itu 3 sama punya kakaknya. Begitu. Nggak tahu kakaknya ya nggak tahu adiknya karena laki-laki. Dan rumah tuh rumah udah tua ya, agak tua gitu. Si mamah itu yang paling kecil anaknya tuh
kuliah ya, sudah masuk kuliah. Nah, ada gadis itu 2. Yang gadisnya ada laki-laki yang bujang-bujang tapi sudah pada kerja. Begitu. Jadi bayangkan aja gitu ya, kerepotannya, cuci piring pun harus banyak, dan benar-benar India itu harus apik, super apik. Contohnya, buat sabun buat nyuci gelas, buat nyuci piring. Nih, udah bersihkan. Sesudah dibersihkan itu pakai sabun itu, pakai air biasa, harus dicuci lagi pakai air galon. Sudah disimpan. Nah, kalau mau kita makan itu, dicuci lagi seperti tadi pakai air keran. Sudah bersih pakai air kan, pakai sabun, cuci lagi pakai air galon. Sesudah itu tuh jangan dimasukkan ke rak piring, harus langsung ke apa namanya? Buat langsung dibawa gitu, jangan disimpan di rak karena nantinya kotor. Ternyata India itu super bersih. Pokoknya dari kebersihan melebihi majikan saya yang di Riyadh. Saya di sana menyesal kenapa saya dulu nggak bawa pisah, kenapa saya harus ke sini. Ternyata di sini lebih. Milih majikan yang cocok itu susah. Makanya bagi kalian dimanapun, kalau sudah punya majikan yang tepat, biarpun pertama-tama ujiannya gede, tetapi kalau sudah, karena ujian itu, tantangan itu rata-rata sampai 2 tahun. Kalau kontrak Saudi itu 2 tahun. Setelah 2 tahun itu rata-rata majikan itu luluh. Dan gaji yang gede itu rata-rata yang bertambah kontrak. Mau kita cuti dulu ataupun enggak. Itulah yang sukses itu, bukannya 2 tahun pulang, apalagi 1-2 bulan enggak betah, nangis bukan itu. Kalau mendapatkan majikan yang baik, apalagi nomor 1 gaji, pertahankan. Itulah pesan saya. Dan di sini tuh tantangan yang banyak banget saya di Emirat itu. Nanti saya ceritakan di video selanjutnya. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.